جميعا وكلام عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan guru tetap dan imam tetap Masjid Al-Barakah Kampung Merah Putih, dan juga para ibu, para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah. Alhamdulillah, malam Selasa malam Rampok atau malam Rabu kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan wasilah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi contoh bagi anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan takwa itu menjadi jembatan untuk kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ila habibillah wa habibina Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah dirahmati oleh Allah, bahwasannya pembahasan Rabu kemarin sampai kepada nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kita minta pertolongan kepada Allah urusan dunia dan agama. Kenapa kok harus minta pertolongan urusan dunia? Karena kita tinggal di dunia. Kita perlu rumah. Maka kita minta rumah kepada Allah karena kita perlu rumah. Enggak mungkin kita enggak berumah. Kita butuh makan, enggak mungkin kita makan karena kita hidup di dunia. Kita butuh pakaian, baju, karena kita pun butuh itu. Enggak mungkin kita enggak pakai baju. Maka dari itu kita nasta'inu ala umuri dunya waddin, minta pertolongan urusan dunia waddini dan urusan agama. Nah, makanya dalam sehari semalam kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membaca Fatihah. Di Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu kami menyembah, kami menghambakan diri, kami menyerahkan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, di sini para ulama arifil billah bahwasanya mengatakan yang namanya iyyaka na'budu itu syariat. Jadi kita menyembah itu hak hamba. Terus wa iyyaka nasta'in itu pun hak hamba, cuman prioritasnya itu sudah hakikat. Kita minta pada Allah, yang akhirnya mengijabah atau tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang penting menyembah dulu baru meminta. Menghambakan diri dulu baru meminta. Makanya ayat yang menyebabkan seseorang untuk bisa masuk surga, di antaranya ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuk sebagai hambaku kata Allah, wadkhuli jannati, baru masuk surga. Jadi menghamba dulu, setelah menghamba itu janji Allah akan dimasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini meminta pertolongan dalam masalah agama. Ya Allah, istiqomahkan saya untuk bisa melaksanakan salat, istiqomahkan saya untuk taibun minallah, senantiasa bertobat kepada Allah. Jadi qalbun salim, hati yang menyerah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua di dunia ini mau serahkan diri, taslim kepada Allah. Enggak ada yang tidak taslim selain manusia dan golongan jin atau orang-orang yang kufur kepada Allah. Semua taslim kepada ketentuan Allah. Enggak ada yang demo, enggak ada yang apa. Cacing, Bu, itu ditakdirkan di tempat yang kata menurut kita kata yang kotor. Ya, belum pernah kita lihat cacing itu mendemo. Pokoknya mulai saat ini saya pengen tinggal di mall, itu nggak ada. Dia taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Muqassafatul Qulub pernah Nabi Daud alaihi salatu wassalam ketika beliau ini membaca kitab Zabur, suaranya bagus. Nabi Daud itu kalau baca Zabur angin berhenti.
burung terbang berhenti. Pokoknya sesuatu yang bergerak berhenti. Saking indahnya suaranya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Suatu saat Nabi Daud ngelihat cacing kemerah-merahan. Jadi kata Nabi Daud, untuk apa Allah menciptakan cacing seperti ini? Sudah menjijikkan, kayaknya tidak ada gunanya. Seperti tidak ada gunanya. Lalu oleh Allah diberikan ilham kepada si cacing, diberikan kekuasaan untuk bisa bicara. Akhirnya kata si cacing apa? Ya Nabi Allah Daud, tahukah engkau, jangan kau menghinakan diriku, katanya. Aku oleh Allah tiap hari diilhami untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali, dan membaca istighfar 1000 kali, dalam riwayat lagi membaca tasbih sebanyak 1000 kali. Itu cacing, Bu. Tiap hari baca tasbih 1000 kali, solawat 1000 kali. Ibu-ibu baca solawat berapa, Bu? Cacing. Kurang dari cacing. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah masih sholat. Insyaallah masih baca solawat. Yang penting masih Sholat. Takutnya lupa masalah itu. Nah, jadi intinya jangan meremehkan siapapun. Karena yang namanya Uwais Al-Qarni ini termasuk wali pertama hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah karena dia sibuk merawat ibunya. Jadi di antara yang menyebabkan masuk surganya seseorang ketika berbakti kepada orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, menyembahlah, bertauhidlah hanya kepadaku dan baik kepada kedua orang tua. Bukan disuruh membalas, baik berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa membalas apa-apa yang telah diberikan ibu. Satu tetes air susunya yang kita teguk, kalau diminta suruh dikembalin, kita nggak bisa. Terus satu malam ketika dia tidak tidur semalaman karena merawat kita ketika sakit, itu pun tidak bisa dikembalikan. Makanya Uwais Al-Qarni orang yang wali pertama yang mensalatinya malaikat, yang ziarah malaikat, saking takdimnya kepada ibunya. Jadi diantaranya kisah Uwais Al-Qarni ini. Dia itu hasil hari ini untuk makan hari ini. Jadi untuk esok nggak ada. Kalau dalam kisah itu dijelaskan begini. Uwais Al-Qarni itu mendapatkan 3 real atau berapa? 3 real. 1 real untuk makan dirinya, 1 real untuk ibunya, 1 realnya disedekahkan. Ini kalau kita nih dapat uang umpamanya 150.000. Yang 50 untuk keluarga, yang 50 untuk orang tua, yang 50 kira-kira ditabung apa disedekahin? Tabung. Susah sedekah kita Bapak. Oke. Paling kalau ada orang minta 2.000. Ini ibu-ibu ya. Itu Uwais Al-Qarni. Kalau minum begini nih Bu, minum. Saya minum dulu ya. Sudah, apa doanya Uwais Al-Qarni kalau minum? Ya Rob, jangan kau siksa saya, jangan kau adab saya lantaran saya minum 1 gelas ini, tapi ada orang yang masih mati karena kehausan. Setiap minum itu Uwais Al-Qarni. Makanya beliau dalam kisah itu kadang sehari itu cuma 3 butir kurma dengan segelas air. Seharian itu. Kayak pade berarti ya Pak. Romannya kalau kita ukuran Sakti. 3 piring nasi itu ya. Ya Bu ya. 3 piring nasi. Jadi Uwais Al-Qarni kalau makan, kalau minum. Makan nih, minum kayak tadi. Ya Allah, jangan kau adab saya. Jangan kau siksa saya lantaran saya minum tapi ada orang masih mati kehausan. Terus kalau makan dia berdoa, ya Rob, jangan kau murkai saya, jangan kau adab saya lantaran saya makan tapi masih ada tetanggaku mati kelaparan. Makanya di antara yang menyebabkan orang itu masuk ke neraka jahim itu diantaranya apabila ada orang tetangga kita masih mati kelaparan sedangkan kita tidur dalam keadaan kenyang. Nah, itu Uwais Al-Qarni. Suatu saat ibunya bilang begini, ya Uwais, saya ingin pergi haji. Sedangkan untuk ongkos itu perjalanan berapa ratus ribu, sekitar mungkin 1000 atau 2000 kilo mungkin. Dari Yaman ke ini. Entahlah berapa, kurang tahu saya.
Cuman Uwais Al-Qarni ketika ibunya minta, dia adalah orang yang belum pernah mengatakan enggak kepada ibunya. Beda sama kita, Bu, kebanyakan iya cuman enggak dikerjain. Betul. Nah, tolong ambilin itu ya, Bu, sebentar. Oh, sebentarnya itu bisa sampai 1 minggu itu. Sampai lupa. 1 minggu lupa. Ya, Bu, iya tapi nggak dikerjain. Oh, itu model-modelnya kita, Bu. Termasuk saya mungkin. Nah, ketika ibu mengatakan, nak saya ingin pergi haji, dia nggak menanyakan, ya Allah Bu, saya nggak punya uang. Nggak, dia, iya Bu, siap, saya ngumpulkan uang dulu. Akhirnya beliau menabung. Setelah itu beliau meminjam, merawat lembu tetangganya yang masih anak-anakan, ditaruh di atas bukit. Jadi kalau pagi ditaruh di atas bukit, kalau pagi diambil, digendong dari atas bukit untuk digembala bersama gembalaannya sampai sore digendong, ditaruh di atas bukit lagi, Pong. Pagi dijemput, digendong, malam sore harinya diantri lagi ke atas bukit. Hari ke hari makin berat itu sapi, dari kecil sampai besar. Ketika beban biasa ngangkat itu lembu dari kecil sampai besar, naik bukit turun bukit, maka sekitar entah 2 tahun entah berapa, Uwais Al-Qarni mengatakan, ayo Bu, kita berangkat ke Mekah, bekal kita sudah cukup. Naik apa wahai Uwais? Kau akan kugendong. Maka digendonglah ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Itu mungkin sekitar 1.500 kilo lah. Berhari-hari pokoknya. Karena dulu kan Mekah Madinah itu kan 600 kilo, 500 kilo ya. Itu kalau naik onta 1 bulan. Kalau tidak salah ya, 1 minggu atau 1 bulan gitu lah. Naik onta itu perjalanan 500 kilo. Jadi Sini ke Jawa kali ya Pak iya, ya. dari sini ke Madura, Bu. Dari sini Madura itu cuman 900. Jadi 900 bolak-balik sebanyak 5 kali. Itu ditempuh dengan mobil aja sekarang untuk saat ini. Dengan mobil itu 12 jam. Zaman dulu belum ada tol, 24 jam. Berarti sekitar 5 hari 5 malam kalau ditempuh dengan mobil. Nah, pada zaman rahmatullahi Allah, itu saking bermaktinya Uwais Al-Qarni, digendong dari Yaman. Ketika tawaf digendong tawaf, ketika sa'i digendong sa'i. Ibunya nangis ketika tawaf pertama. Ibunya enggak Uwais itu yang berdoa. Doanya apa? Ya Allah, ampuni dosa itu. Ya Allah, berikan derajat yang tinggi di sisi Engkau. Ya Allah, jangan murkai ibu, masukkan dia ke dalam surga. Pokoknya tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf sampai 7 putaran itu yang didoakan cuma ibunya. Nih, tes air mata ibunya sudah digendong, yang didoakan ibunya. Sampai dia mengatakan, ya Uwais, kenapa kau tidak berdoa untuk dirimu? Kenapa kau hanya memikirkan ibu? Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai ibuku, saya tidak perlu apa-apa. Cukup kau mengatakan ridho kepada Allah, maka semua oleh Allah akan diridhoi. Maka ibunya mengangkat tangannya dalam gendongan Uwais Al-Qarni, ya Rob, saya ridho kepada anakku Uwais Al-Qarni. Lalu setelah itu dari Mekah ke Madinah digendong 500 kilo. Yang perjalanan 1 bulan lah mungkin. Sampai ketika wafatnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, kalau sewafatku nanti, cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, di telapak tangannya ada bekas penyakit safat, atau yang bilang sekarang apa? Ustaz Ja'far. Apa itu? Yang bilang yang putih, orang sampai, kalau bahasa Arabnya kan baros, penyakit bilang sopak. Ya, sopak. Ya, Ya, sopak ya, Bu ya? Iya. Nah, itu penyakit sopak. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bergaul dengan manusia karena dia cuma kerjaannya tiap hari mengembalakan onta dan kambing orang-orang kaya. Jadi nggak masyhur di Yaman, nggak terkenal sama sekali. Bahkan lebih cenderung dia dikatakan gila karena sering menyendiri, sering menangis sendiri, sering berteriak-teriak sendiri, menyebut nama Allah. Pokoknya kata-kata sinting lah mungkin. Tapi ketika terjadi perubahan, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Utsman jadi khalifah, ingat pesannya Rasulullah, ya Umar, cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia dan sampaikan salamku kepadanya. Maka kata musim haji, tiap musim haji yang namanya Khalifah Umar bin Khattab, dia tanya, adakah orang yang kabilah dari Yaman, dari desa ini, dari desa Qarnain, adakah
Ada apa ya Khalifah? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada ya Khalifah. Datang lagi rombongan ditanya, ada ya Khalifah, untuk apa kau mencari orang sinting itu? Di kampung kami dia termasuk orang yang sinting katanya. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Saya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta doa kepadanya. Ya Khalifah, apa tidak salah katanya? Tidak, bahkan dia mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata si ketua kabilah ini, Uwais Al-Qarni sedang menjaga onta-onta kami di luar kota Madinah. Temui dia di sana. Karena dia untuk berangkat ke sini sebagai imbalannya menjaga onta kami, lalu kami berikan dia bekal dan makan untuk bisa mengerjakan haji. Ketika sampai di pinggiran kota Madinah, ternyata Uwais Al-Qarni sibuk sholat sunnah, sementara gembalanya dilepas gitu aja. Dan itu nggak ada yang berjauhan pergi. Dan itu di antara karomah. Ditunggu sampai selesai, lalu dikatakan, Assalamualaikum. Kata Khalifah Umar bin Khattab, boleh tahu siapa nama engkau? Jawab Uwais Al-Qarni, ana Abdullah. Tidak, wahai saudaraku, setiap orang pasti Abdullah. Saya pun Abdullah. Nama kamu sebenarnya? Saya Uwais Al-Qarni. Lalu mengucapkan, Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarni. Kau mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget yang namanya Uwais Al-Qarni. Anda ini siapa? Saya Umar bin Khattab dan ini Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar itu adalah dia langsung bangun. Lalu berusaha dicium tangannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kata Uwais Al-Qarni, tidak begitu. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ya Uwais, mintakan saya ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tidaklah lebih pantas bahwasanya doamu lebih didengar oleh Allah. Tidak, ini perintah dari Rasulullah SAW. Maka Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya, itu masyhurnya beliau ini setelah wafat, itu semua tetangganya heran. Kenapa? Karena yang datang banyak orang berpakaian putih. Ketika hendak dimandikan, tahu-tahu ada orang berpakaian putih yang memandikannya. Bukan cuma satu dua orang, ribuan orang berpakaian putih yang mendatanginya. Ketika disolatinya, beribu orang-orang berpakaian putih yang orang Yaman nggak tahu siapa dia. Ketika hendak dimakamkan, dipikul oleh berpakaian putih sampai ke makam. Itu dalam karomahnya Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada ibunya dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan rahmat takdim. Jadi yang namanya sholawat itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini keutamaan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang membaca salawat pertama dapat 10 rahmat dari Allah. Orang yang membaca salawat, satu salawat, man shalla alaika ya Muhammad qad sallallahu ta'ala alaihi surat. Barang siapa yang membaca salawat kepada wahai Nabi Muhammad, 10 salawat balasannya bagi orang. 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita beristighfar belum tentu mendapatkan rahmatnya Allah kalau istighfar kita diterima. Kita membaca tasbih belum tentu mendapatkan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak ikhlas. Tapi orang yang baca salawat khusyuk tidak khusyuk, hatinya nyambung tidak nyambung kepada Allah, 10 rahmat haknya orang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi salawat siapapun yang membacanya pasti diterima, nggak ada yang tidak diterima, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca salawat tidak perlu guru, tidak perlu ijazah. Yang minta ijazahnya salawat tidak perlu, karena langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan. Allah, nih kehebatan salawatnya. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan untuk haji, Allah tidak haji. Ketika Allah memerintahkan untuk istighfar, Allah tidak beristighfar. Ketika Allah memerintahkan untuk baca tasbih, Allah tidak bertasbih. Ketika kita diperintahkan, Allah memerintahkan berpuasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika memerintahkan membaca salawat, Allah dulu yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahsyatnya salawat. Jadi pertama, orang yang bersalawat mendapatkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca salawat selain mendapat rahmatnya Allah, mendapatkan istighfarnya malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dapat istighfarnya malaikat Jibril, dapat istighfarnya malaikat Mikail, dapat istighfarnya malaikat Israel, bahkan mendapatkan istighfarnya seluruh makhluknya Allah dari tumbuh-tumbuhan sampai ikan-ikan, hatta yaumal kiamah, sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau dalam kitab Dalailul Khairat, kumpulan salawat, di sana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Wa ra'syahu tahtal aras. Tahtal aras. Kepalanya ada di atas aras. Wa qadamahu tahtal ardi sab'in. Kakinya ada di bawah langit yang di bawah bumi yang ketujuh. Terus sayapnya memenuhi antara langit barat dan timur. Di bawah arsy itu ada lautan terbuat dari cahaya. Ketika ada orang bersolawat, maka malaikat ini yang berbentuk burung oleh Allah disuruh menyelam, diperintahkan menyelam ke lautan cahaya. Nah, burung ini mempunyai 1000 kepala. Satu kepala mempunyai 1000 mulut. Setiap satu mulut mempunyai 1000 lisan. 1000 lisan. Nah, ketika dia menyelam ke dalam lautan cahaya, lalu habis itu dia terangkat dari lautan cahaya, lalu mengibas-ngibaskan bulunya. Di tiap bulunya itu, tiap tetesan yang dari bulunya itu, itu menjadi satu malaikat. Setiap malaikat memintakan ampun kepada orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang baca sholawat pasti baik. Orang baca sholawat pasti baik. Orang yang baca sholawat pasti punya keturunan yang menjadi ulama atau orang soleh. Kalau enggak anaknya, cucunya. Yang penting dia umpamanya dia istiqomah baca sholawat 1000 tiap hari atau 10.000 tiap hari, maka anaknya akan baik. Sholawat itu memutuskan tali rantai persinahan. Umpamanya naudzubillah min dzalik, di antara kita ada yang berzina, itu harus diputus. Karena kalau zina kita berzina, maka anak keturunan pasti berzina. Kita lihat enggak ketika ibunya berzina lalu dinikahin, itu anak pertama yang zina pasti zina lagi. Itu mata rantai. Bagaimana cara memutuskannya? Bertobat kepada Allah, beristighfar dan bersolawat. Minta kepada Allah, ya Rabb, dengan istighfar ini, dengan solawat ini, putus persinahanku kepada anak-anak keturunan. Kalau tidak, begitu akan terjadi lagi. Karena tidak ada yang paling menyakitkan di dunia ini selain persinahan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat takdim kepada ala sayyidina, atas junjungan kami, penghulu kami, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yang menjadi terakhirnya para nabi, penutup para nabi. Khatam di sini bisa bermakna cincin, setempelnya para nabi, bisa bermakna akhir daripada nabi. Pokoknya yang salawat tadi, pertama mendapatkan perhatiannya Allah dan rahmatnya Allah, kedua mendapatkan istighfarnya malaikat, yang ketiga mendapatkan perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang membaca salawat, umpamanya dia tidak punya guru nih, tidak berguru, tapi dia bersalawat terus, maka gurunya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membimbingnya, Allah yang menuntunnya, Allah yang mengajarinya. Yang kedua langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang baca salawat pasti dibuat baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keutamaan salawat 3: mendapatkan perhatian Allah, rahmatnya Allah, mendapatkan istighfarnya malaikat, mendapatkan perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi bisa dikatakan yang sedarah dengan Nabi, istrinya, anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga yang dikatakan keluarganya Nabi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dikatakan saudara yang sesungguhnya adalah orang yang seiman, seislam. Karena di kuburan itu kita nggak ditanya man ikhwanuka, siapa saudaranya. Terus kita sebut Pak Yanto, malaikat, itu nggak nyebut begitu. Ya,
Siapa? Saudaramu siapa? Sophia, Siti, dan semacamnya. Enggak seperti itu. Jadi yang ditanya waman ikhwanuka fawwal mu'minun wal muslimun. Jadi persaudaraan yang tidak putus dunia akhirat adalah saudara seiman se-Islam. Kalau saudara sekandung gara-gara warisan aja udah putus, oh ini punya saya, udah pisah itu di dunia. Wasahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi ini ada dua. Ada yang muhajirin yang dari Mekah ke Madinah hijrah, ada ansor sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Jadi sahabatnya Rasulullah ada dua, ada muhajirin dan ansor. Ajmain keseluruhan yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat takdim dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula, tidak ada daya untuk melakukan, wala haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat. Jadi kita ini kalau nggak dapat pertolongan Allah, nggak bisa meninggalkan maksiat. Siapa yang orang istiqomah? Jadi gini, yang banyak kita ini nggak lepas dari dosa, istighfar. Pokoknya kalau habis melakukan dosa harus istighfar. Tapi Ustaz diulang-ulang lagi nggak apa-apa. Yang penting istighfar lagi kembali kepada Allah. Sampai kita bosan merasa malu kepada Allah kok begini terus. Karena kita ini nggak lepas dari salah dan dosa. Yang penting habis dosa minta ampun, mengaku berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari dua, Bu. Ketika bersalah, berdosa, meminta ampun kepada Allah. Kalau dalam keadaan taat kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam keadaan salat begini bersyukur, kalau dalam kita melakukan dosa harus beristighfar. Dan satu lagi, dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kalau kita melakukan dosa diceritakan kepada orang lain. Allah menutupi dosa-dosa kita tapi kita buka. Anggap umpamanya habis zina, kita ceritain, alhamdulillah tadi saya habis zina, man. Itu nggak diampuni oleh Allah, Bu. Jangan ceritain an. Itu namanya bangga dengan dosa, Allah paling benci. Itu nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wala haula, tidak daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwatah, dan tidak ada orang yang kuat ibadah. Jadi kalau kita baik karena dibuat baik oleh Allah. Kalau kita mengerjakan salat karena memang dikuatkan oleh Allah untuk mengerjakan salat. Ketika kita kuat zikir berlama-lama itu pertolongan Allah. Makanya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan dan ibadah illa billahi, kecuali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Al-Ali, Ad-Dat yang maha tinggi, Al-Azim, Ad-Dat yang maha agung, maha besar. Arkanul Islami khamsatun. Rukunnya Islam ada 5. Apalkan, Bu ya? Apal, Bu? Alhamdulillah. Yang pertama apa? Yang pertama bersyahadat. Kedua mengerjakan salat. Ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji ke Baitullah. Jadi arkanul Islami khamsatun. Adapun rukunnya Islam khamsatun ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama berikrar, mengucapkan syahadat. Asyhadu maknanya nih, Bu ya. Asyhadu saya bersaksi. Pertama, asyhadu saya berikrar. Asyhadu saya menyatakan. Asyhadu saya meyakinkan. La ilaha, tiada Tuhan yang benar-benar disembah illallah kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang dimaksud, yang dituju illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang pertama? Asyhadu saya bersaksi, asyhadu saya berikrar, asyhadu saya menyatakan, asyhadu saya mengakinkan. La ilaha, tiada Tuhan yang benar-benar disembah dalam wujudnya, dalam kenyataannya, illallah kecuali Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak. Karena ada Tuhan yang berhak,
untuk disembah, ada yang Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Orang Hindu Tuhannya ada Tuhan Nihayana Mahayana. Orang Kristen ada Tuhan Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. 3. Tapi orang Islam illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang bertanya, seperti apa wajah Tuhanmu? Kalau kau mampu menggambarkan luasnya dunia ini, kau akan bisa menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini kecil, sedangkan Allah maha besar. Yang namanya malaikat Israel, Bu, itu lebih luas, lebih besar dari dunia ini. Di dalam kitab Daikul Akhbar, di sana dijelaskan, andaikan seluruh air di dunia ini dikumpulkan, lalu ditaruh di atas dahinya malaikat Israel pencabut nyawa, itu seperti setetes yang tidak bisa mengalir. Saking besarnya malaikat Israel. Jadi pertama mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat ini, Bu, perhatikan, syahadat ini, Bu, Pak, adalah kalimat sakti, kalimatul ikhlas, kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Kenapa demikian? Saking hebatnya kalimat la ilaha illallah, orang kafir selama 70 tahun itu mengucapkan syahadat satu kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kali saja dosa yang 70 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bukan cuma satu kali, sehari bisa mengucapkan syahadat sebanyak 9 kali kalau nggak salah ya. Salat. Berapa? Ya, dalam salat ya. Dalam salat. 6, duhur, asar, 9 berarti, yang 9 kali. Pokoknya duhur, asar, maghrib, isya itu 8, subuh sekali, 9 kali bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itu, kalau ada orang bertanya lebih hebat mana istighfar dengan syahadat, dengan kalimat la ilaha illallah atau syahadat, lebih hebat syahadat. Karena istighfar tidak akan mampu merubah kekufuran menjadi keimanan. Istighfar tidak akan merubah orang mengkufur menjadi Islam atau beriman. Tapi syahadat mampu mengubah orang yang kufur menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang di thariqah, yang diperhebat, diperbanyak adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Kenapa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah dikatakan miftahul jannah, kuncinya surga. Ini kita udah megang kunci masing-masing, Bu. Kalimat la ilaha kuncinya surga. Masa surga udah kita pegang kuncinya kagak masuk? Berarti kan kita megang kuncinya neraka. Emang neraka ada pintunya? Enggak, langsung cemplungin. Ini syahadat. Karena saya tanya ya, la ilaha illallah. Pernah hitung nggak Pak Bu? La ilaha illallah hurufnya ada berapa? Pak? Belum pernah dihitung tuh. Pakai Yang nggak usah ngitung dah, udah dengerin aja. siap. Nih, la ilaha illallah, bukan hurufnya dulu, kalimatnya dulu. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4. Jadi kalimatnya 4. Yang la ilaha illallah. Ingatin, kalimatnya berapa? 4. Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasul Allah 3. Berarti berapa? 7. Begini ya? Bukan sih kalau 7? Oh begini. 4 sama 3. 4 sama 3. Berapa sih itu? 7 kata. 7 kata. Dalam 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 hari. Maka ada sebuah hadis mengatakan man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Mukhlisin, dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka dalam 1 minggu itu dengan 7 kalimat la ilaha illallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Per kalimat menjadi tebusan dalam sehari semalam. Ini pertama, Bu, ya. Berapa tadi? Berapa, Bu? 7. Seminggu. Kok bisa jadi seminggu? Padahal kan kalimat cuma 1. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma 7? 7.
Hurufnya Bu, hitung. Sekarang hitung hurufnya. Mau dihitung? Gak usah dihitung. La ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammad Rasulullah itu 12. 12 dengan 12 berapa? 24. Makanya kenapa satu kalimat itu bisa menjadi penebus dalam sehari semalam? Karena huruf dari kalimat la ilaha illallah itu ada 24 huruf yang mana menjadi tebusan tiap dosa-dosanya orang mukmin atau muslim dalam per sehari semalam per jamnya dengan satu huruf dari kalimat la ilaha illallah. Yang dalam sehari semalam harus tetap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dah saja kalimat la ilaha illallah. Man kana fi akhiri la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Majusi namanya Sami'un kalau nggak salah. Hidup pada zamannya Imam Hasan Basri, yaitu tabi'in. Dia sudah dia kakak beradik sudah menyembah api sebab kakaknya sudah menyembah api selama 70 tahun. Adiknya kalau nggak salah 40 apa berapa lah. Di akhir-akhir hayatnya, di akhir-akhir udah mau sakaratul maut, datanglah Imam Hasan Basri. Jadi suatu saat begini, kakaknya ini nggak mau meninggalkan agama Majusinya yang menyembah api itu, Bu. Jadi kalau ulang tahun berdoa kepada api itu niru orang Majusi. Suka ulang tahun? Niup lilin? Suka. Hah? Itu namanya orang goblok, Bu. Orang goblok, udah tahu mau ditiup pakai dinyalain. Jadi kalau mau dimatiin, nggak usah dinyalain. Lalu Kurang kerjaan itu pakai. Kalau udah dimatiin nggak usah dinyalain. Orang on itu namanya, Bu. Nah, ini kan kakak beradik nih. Satu 40 tahun nyembah api, satunya 70 tahun. Jadi kata kakak beradik ini, Kak, kita sudah menyembah api ini selama 70 tahun. Coba kita masukkan tangan kita. Kalau dia masih menyakiti kita, berarti dia bukan Tuhan kita. Tidak ada orang yang sudah menyembah bertahun-tahun tapi tidak dilindungi. Ternyata setelah dimasukin kebakar. Akhirnya adiknya meninggalkan karena merasa ini bukan Tuhan yang benar. Setelah itu tinggal kakaknya yang menyembah api selama 70 tahun ini sakit parah, didatangi oleh Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, masuklah ke dalam Islam, saya akan jamin engkau di hadapan Allah kalau kau akan diampuni dosamu dan akan dimasukkan ke dalam surga. Apa kata orang ini? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku yang sudah 70 tahun. Tidak, insyaallah Allah akan mengampuninya. Lalu kata Imam Hasan Basri, baik, kalau benar agamaku yang benar, kalau benar agama ini, agama yang saya bawa ini adalah benar, maka api ini tidak akan membakar kamu denganku. Kalau kau masih terluka, kau boleh tidak masuk ke dalam agamaku, ke Islam. Akhirnya baiklah kalau seperti itu. Maka terus dipegang oleh Imam Hasan Basri, ikutin aku. Jadi kata Imam Hasan, wahai api, kau adalah makhluknya Allah, saya makhluknya Allah. Dengan kekuasaan Allah, maka dinginlah engkau. Dimasukin nggak kebakar. Akhirnya yakinlah orang Majusi langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia minta persaksian. Akhirnya kata dia, ya Hasan Basri, panggil orang-orang soleh bahwasannya aku saat ini sudah masuk Islam dan Allah menjamin kalau akan mengampuni dosa-dosaku yang telah mendurhakainya, menyekutukannya selama 70 tahun. Akhirnya ditulis di kertas bahwasanya fulan bin fulan dijamin oleh orang-orang soleh di kota ini bahwasanya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, diampuni dosanya, ditempelin oleh Imam Hasan Basri. Lalu kata dia, kalau nanti aku wafat, tolong taruh di tanganku, akan aku bawa menghadap kepada para malaikat dan menghadap kepada Allah. Meninggallah habis mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikuburkan. Imam Hasan Basri pulang dalam keadaan capek, dia mengatakan, ya Rabb, saya sendiri belum tahu tentang nasibku di hadapan engkau, tapi aku berani menjamin orang itu untuk masuk ke dalam surgamu dan kau akan mengampuninya. Bagaimana dengan diriku, ya Rabb? Nangis Imam Hasan Basri. Karena dia sendiri sebenarnya tidak kuasa di hadapan Allah.
ditidurkan oleh Allah. Di dalam tidurnya ra'a fi manamihi ashabihi, dia melihat saudaranya tadi yang baru masuk Islam. Di dalam mimpi ditanya, ma fa'alallahu lakah, apa yang telah Allah perbuat kepada engkau? Maka kata si Sami'un apa siapa ya? Dia mengatakan, sungguh lantaran satu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa-dosaku yang 70 tahun diampuni oleh Allah. Aku diberikan tempat di surga, ditahtakan di atas kursi singgasana yang indah. Maka Hasan Basri, aku tidak butuh kepada suratmu lagi. Dikembalikan kepada Imam Hasan Basri. Pas bangun dari tidurnya, surat itu sudah ada di tangannya Imam Hasan Basri. Maka beliau sujud ya Rabb, alangkah dahsyatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi Bu, kalau ibu ingin jasadnya utuh, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Apabila ingin masuk dalam surganya Allah, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Apabila ingin bersih hatinya, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqaulihi la ilaha illallah. Perbanyak, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian, biqauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah akan memperbarui iman kita, senantiasa dikuatkan, selalu baru, senantiasa girah untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesi pertanyaan sekarang sebelum itu. Kali ada yang mau tanya, Bu? Terserah mau apa? Bab haid atau bab apa? Bab nikah? Ya, ada yang mau tanya? Ya. Nanti kalau minggu depan, kalau yang malu bertanya di sini tulis, nggak apa-apa. Saat di jalan. Ya. Sekarang nggak ada. Itu Pak Kiai, saya mau tanya Pak Kiai, pendapat Pak Kiai tentang ini kan mumpung direkam buat edukasi ke masyarakat juga, bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan tahlilan, padahal tahlilan itu kan di dalamnya membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan tasbih-tasbih lainnya. Sedangkan mereka mengatakan itu tidak dicontohkan oleh Nabi dan ujung-ujungnya adalah bid'ah, dalalah, finnar gitu. Berarti ini kan bertolak belakang begitu ya Pak Kiai ya. Mohon penjelasannya biar kita sekalian edukasi ke masyarakat Pak Kiai. Baik. Yang pertama, setelah dijelaskan tadi, orang kafir 70 tahun itu langsung menjadi muslim beriman dengan satu ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mana mungkin orang yang Islam dengan kalimat itu lalu menjadi kafir dengan kalimat itu pula? Itu kan nggak mungkin, Bu ya? Orang yang Islam aja bisa, orang yang kafir ada bisa menjadi Islam dan beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Tiba-tiba ada kelompok sekarang mengatakan bahwasanya yang mengucapkan kalimat itu bisa menjadi kafir. Itu tidak mungkin. Mana mungkin sesuatu kalimat yang menyebabkan orang jadi beriman bisa keluar dari kekufuran dengan kalimat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dikisahkan siapa yang mengajari tahlilan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu saat Rasulullah memakamkan salah satu sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca tasbih. Tula tasbihu. Panjang tasbihnya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Panjang. Akhirnya karena Rasulullah baca Subhanallah panjang, sahabat ikut membaca Subhanallah, 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 Subhanallah. Lalu setelah itu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Panjang Rasulullah membaca itu, lalu membaca tahlil la ilaha illallah panjang pula. Setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa bitasbihi wa kaifa bitakbir wa kaifa bila ilaha illallah? Bagaimana kok Anda membaca iqra tasbih, membaca tasbih lalu membaca kalimat takbir lalu Allahu Akbar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sahabat kita yang soleh, bahasanya, sungguh sahabat kita yang soleh ini dihimpit kuburannya. Maka aku bacakan tasbih sehingga dia merenggang, lalu aku bacakan takbir sehingga dia merenggang, lalu membacakan kalimat la ilaha illallah sampai dia merenggang. Itu yang pertama. Yang pertama. Jadi siapa yang ngajarin seperti itu?
kita ini ada asarnya. Jadi kalau ada orang, kalaulah orang soleh sahabatnya Rasulullah masih dihimpit, apalagi dengan kita yang nggak begitu jelas amal ibadahnya, makanya kita mensedekahkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang menjadi dalilnya? Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-25 kalau tidak salah, di sana itu ada zahaba 'ala dusur bi ujur yusallina kama nusalli wa yasuma kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata sahabat yang kurang mampu pada saat itu, anggap orang tidak mampu, dia datang pada Rasulullah mengadukan nasibnya, ya Rasulullah, dhahaba 'alud dusur, orang-orang kaya itu telah melebihi kami dalam masalah ibadah ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli, dia salat, kami pun salat. Wa yusumu kama nasum, dia berpuasa, kami pun berpuasa. Kalau kami puasa, dia puasa, kami salat, dia salat. Wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi ketika dia bersedekah, saya tidak bisa bersedekah ya Rasulullah. Lalu bagaimana hal ini? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalisa ja'ala lakum khairan, bukankah Allah sudah menciptakan kebaikan kepada kalian? Fa idza likulli tasbihatin sadaqatan wa likulli takbiratin sadaqatan wa likulli tahlilatin sadaqatan, terus wa likulli wa amrun bima'furin sadaqatan wa nahyun 'anil munkari sadaqatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah sudah menjadikan kebaikan buat kalian? Kalau kalian baca tasbih diniatkan sedekah menjadi sedekah. Kalian membaca takbir diniatkan sedekah jadi sedekah. Ketika kalian membaca la ilaha illallah diniatkan sedekah menjadi sedekah. Ini buat siapa saja, yang hidup maupun yang mati. Karena kalau yang cuman yang hidup aja yang bisa nerima ini, pasti sholat jenazah tidak ada. Andaikan yang bisa nerima doa cuman orang hidup. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya doa tidak bakalan sampai, pernah dengar ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang sudah wafat lebih dulu dari kami. Itu menandakan doa kita sampai kepada orang-orang yang sudah wafat. Jadi membaca tahmid, membaca tahlil itu semuanya ada asarnya, bukan kita ngarang-ngarang. Rasulullah yang mengajarkannya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Ada dalil satu lagi, cuma saya lupa. Ya pokoknya intinya orang yang menyumbang tahlil, ada dalam sebuah kisah di kitab Tangkihul Qaul kalau tidak salah. Di sana itu ada orang yang senantiasa membaca kalimat at-taqah kubra, la ilaha illallah, sebanyak 100.000 kali. Berapa Bu? 100.000 kali dibaca. Lalu suatu saat ada seorang pemuda yang kasab, bisa melihat oleh Allah diberikan kasab itu banyak di kitab-kitab dijelaskan. Jadi ketika hendak makan dalam perkumpulan, tiba-tiba dia menangis, mengatakan, ya, kenapa Anda menangis? Allah perlihatkan kepadaku ibuku ada di tepi jurang neraka. Nangis ini pemuda. Nah, di sebelahnya ada seorang ulama yang habis membaca at-taqah kubra, membaca la ilaha illallah sebanyak 100.000 kali. Lalu kata si ulama ini, ya Rabb, saya habis membaca at-taqah kubra la ilaha illallah, maka pahalanya saya hadiahkan kepada ibunya orang ini, pemuda ini. Tiba-tiba pemuda itu langsung tertawa. Dia mengatakan, kenapa kau tertawa? Allah telah mengangkat derajatnya, mengampuni ibuku. Saya tidak tahu lantaran apa, katanya. Nah, itulah diantaranya bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan pasti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diantaranya kita membaca tahlil, tahmid, tahlilan, itu diantaranya bersedekah kepada sesama muslim, karena memang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berbarokah. Cukup ya? Ya, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita dan semua masyarakat yang menonton video ini. Amin. Terima kasih.
Ya mungkin saya tutup untuk hari ini kan udah masuk waktu sholat isya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan 'amdan kabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama Amin. karim azim sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayyi minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li warhamhum kama rabbana shighara. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يشاء وعمل لا ينفع. اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المشية الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.